Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Perkembangan Ilmu Astronomi Masa Peradaban Arab dan Roma. Saya Anissa sebagai moderator sekaligus pemateri 1, Linda Nurikma sebagai pemateri 2, dan Melinda sebagai pemateri 3. Perkembangan astronomi pada Islam. Secara etimologis, kata falak menurut Kamus Bahasa Arab yaitu Madarul Nujum yang artinya tempat beredarnya bintang, jamaknya adalah aflak. Adapun menurut Kamus Bahasa Inggris yaitu the science that deals with the material universe beyond the Earth's atmosphere, yang artinya suatu ilmu yang berhubungan dengan alam semesta di luar atmosfer bumi, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lingkaran langit atau cakrawala. Kata falak diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 40. Masing-masing ayat tersebut diartikan sebagai edar. Adapun secara terminologis, ilmu falak yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet lain, atau ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain. Dalam literatur klasik, ilmu falak sering disebut dengan ilmu hisab, miqdras, dan hayya. Ilmu falak disebut juga ilmu hisab karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Ilmu falak disebut juga ilmu ras karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu falak disebut juga ilmu miqat karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Ilmu falak disebut juga ilmu hayya karena ilmu ini mempelajari keadaan benda-benda langit. Ilmu falak pada garis besarnya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Ilmu falak ilmi disebut juga dengan theoretical astronomy, yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dalam segi asal mula kejadiannya, bentuk dan tata himpunannya, gerak dan gaya tariknya, dan kandungan unsur-unsurnya. Ilmu falak amali disebut juga praktikal astronomi, yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Ilmu falak amali inilah yang oleh masyarakat disebut sebagai ilmu falak atau ilmu hisab. Bahasan ilmu falak yang dipelajari dalam Islam adalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sehingga pada umumnya ilmu falak ini mempelajari 4 bidang, yaitu kiblat dan bayangan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan, dan gerhana. Dalam perkembangannya, ilmu falak atau astronomi dimulai dari zaman Babilonia, Mesir kuno, Cina, India, Persia, dan Yunani. Bahkan dalam Islam sendiri, tanda-tanda akan adanya astronomi sudah diawali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari Tuhannya. Dalam khasanah intelektual Islam klasik, ilmu falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Namun dalam perjalanannya, ilmu falak hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah seperti arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, dan gerhana. Dr. Yahya Sami dalam bukunya Ilmu Falak Syafat min Al-Turut Al-Ilmi Al-Arabi Al-Islami memetakan sejarah perkembangan ilmu falak menjadi 2 fase, yaitu fase pra-Islam dan fase Islam. Waktu dulu, pada umumnya manusia memahami seluk-beluk alam semesta hanyalah seperti apa yang mereka lihat, bahkan sering ditambah dengan macam-macam tahayul yang bersifat fantastis. Menurut mereka, bumi merupakan pusat alam semesta seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan sangat tertib mengelilingi bumi. Astronomi sudah dikenal semenjak bangsa Babilonia atau Irak kuno dan Mesir kuno yang pada tahap setelahnya Yunani dan Romawi sebagai pewarisnya. Bangsa Babilonia mengenalnya ilmu tersebut dengan mengamati rasi-rasi bintang, di mana perbintangan tersebut menurut bangsa Babilonia sebagai petunjuk Tuhan yang harus dipecahkan. Bahkan pada zaman tersebut, manusia itu lebih banyak menggunakan rasi bintang untuk meramal kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ilmu ramal atau astrologi ini lebih maju dan lebih diminati dibandingkan ilmu astronomi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan mereka tetap menggunakan ilmu astronomi untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari dalam hal penentuan musim, arah, pergantian hari dan bulan. Bahkan, pada masa itu sudah mengalami perkembangan untuk melihat kapan terjadinya gerhana matahari atau bulan dengan petunjuk rasi bintang. Sehingga bangsa Babilonia ini memberikan sumbangan yang sangat penting sekali
karena mereka bisa memunculkan tabel-tabel kalender tentang pergantian musim, waktu, bulan, gerhana dan pemetaan langit atau observational table. Nah, pada zaman ini mulai ada penetapan waktu dalam satu hari, yaitu 24 jam. 1 jamnya sama dengan 60 menit dan 1 menitnya sama dengan 60 detik. Ketika itu, masyarakat Babilonia menyebutnya sebagai hukum Sitini, yaitu hukum per 60. Karena mereka menganggap bahwa keadaan bumi ini adalah bulat dan berbentuk lingkaran yang memiliki 360 derajat dan pembagiannya habis dengan 60. Ilmu falak perbintangan bangsa Babilonia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Fenisia ke Yunani. Claudius Ptolemaios adalah salah seorang ahli dalam ilmu perbintangan, astronomi, dan geografi. Buku peninggalan Claudius Ptolemaios yang disalin ke dalam bahasa Arab dinamakan Ptolemis Al-Magis. Kata Yunani yang diarabkan dengan merangkaikan al pada kata magis yang artinya usaha yang paling besar. Pendapat Ptolemaios yaitu pandangan geosentris, sistem yang menempatkan bumi sebagai pusat peredaran planet-planet dan matahari. Bumi ini dikitari oleh bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Benda-benda langit tersebut jaraknya dari bumi berturut-turut semakin jauh. Lintasan benda-benda langit tersebut berupa lingkaran di dalam bola langit. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian, untuk peradaban Mesir kuno, mereka meyakini bahwasanya bintang keseluruhannya hanyalah berjumlah 36 bintang, dan masing-masing memiliki dewa penjaga, dan setiap dewa tugasnya menjaga bintang tersebut selama 10 hari untuk setiap tahunnya, yang menurut mereka, setahunnya ini hanya berjumlah 360 hari. Sebenarnya, mereka juga mempercayai bahwasanya jumlah hari dalam setahun berjumlah 365 hari. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwasanya 5 hari selebihnya itu dijadikan sebagai hari kebahagiaan bagi mereka, sehingga tidak masuk dalam hitungan hari. Bangsa Mesir kuno ini dinilai kurang begitu memperhatikan kajian seputar perbintangan atau benda-benda luar angkasa. Akan tetapi bangsa ini memberikan peninggalan yang sangat monumental, yaitu dengan diciptakannya jam matahari atau miswalah, dan sebagai tanda penanggalan, munculnya bintang Sirius yang muncul sekitar tanggal 19 Juli sampai dengan bulan Agustus, atau ditandainya itu dengan banjirnya sungai Nil. Pada zaman dahulu, ilmu falak ini dikenal juga dengan ilmu nujum. Di kalangan sarjana Islam, ilmu bintang sendiri dibagi 2 bagian, yaitu yang pertama ilmu tabi'i atau sains yang membahas kedudukan bintang-bintang, pergerakannya, dan ketentuan-ketentuan gerhana matahari dan bulan. Ilmu ini dinamakan ilmu falak astronomi. Dan yang kedua ada ilmu yang membahas perhubungan pergerakan bintang-bintang dengan kelahiran, kematian, kebahagiaan dan kecelakaan, hujan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ilmu yang kedua dinamakan ilmu astrologi, tanjim atau nujum. Orang-orang Arab pada zaman dahulu pun mengetahui kedua bidang ilmu ini bahkan sejak zaman jahiliyah sebagai warisan dari bangsa Yunani dan Romawi. Kemudian ilmu ini diwariskan kepada orang-orang Islam setelahnya. Di saat permulaan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang signifikan, karena pada saat itu umat Islam hanya disibukkan dengan jihad perang dan menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia, sehingga aktivitas untuk mengkaji tentang astronomi sangat kurang sekali. Adapun jika ada, itu hanyalah sebatas pengetahuan langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun belum ada kajian ilmiahnya yang berdasarkan dari ilmu pengetahuan. Sedangkan pada zaman itu, dalam menentukan waktu sholatnya, umat Islam sudah mendapatkan petunjuk secara langsung dan detail dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kajian secara ilmiah terlebih dahulu, sehingga aturan baku waktu sholat tidak bisa berubah dan sifatnya tetap dan tidak berkembang walau zaman telah berubah. Setelah Islam menyebar sampai di luar Mekah dan Madinah,
mulailah para sahabat mengkaji akan khazanah ilmu falak dalam tinjauan Islam, sehingga muncullah salah satu cabang ilmu astronomi selain ilmu falak ilmi, yaitu ilmu falak syar'i, yang mana metode pembahasan dan perkembangannya itu memacu pada kontrol Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kajian tentang falak sudah dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada abad ke-8 Masehi. Tepatnya pada masa kekhalifahan Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 85 Hijriah atau sekitar 704 Masehi. Ini dikarenakan adanya kecenderungan khalifah akan ilmu pengetahuan yang berkembang. Akan tetapi, dalam perkembangannya itu, ilmu falak Islam dimulai dari kekhalifahan Bani Abbasiyah di masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi, yang meletakkan kajian tersebut setelah ilmu tauhid, fikih, dan kedokteran. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta dua peradaban kuno, yaitu India dan Persia. Perkembangan ini disebabkan karena gerakan terjemah, dan buku yang banyak diterjemah adalah karya-karya dalam bidang astronomi. Ketika itu, seorang pengembara India menyerahkan sebuah buku data astronomis yang berjudul Sindin atau Siddhanta kepada kerajaan Islam di Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 719 dan 775 Masehi. Diperintahkan agar buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perintah ini dilakukan oleh Muhammad ibnu Ibrahim Al-Fazari pada waktu 796 Masehi. Ia juga sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolab. Pada masa Khalifah Mansur ini, dana negara yang dikeluarkannya untuk membiayai pengembangan astronomi tidaklah sedikit. Sehingga tidak heran jika hasil-hasil yang dicapai sangatlah memuaskan. Dan kajian Islam falak pun tetap berlanjut serta mengalami fase kemajuan di masa-masa selanjutnya. Sedangkan kajian tentang astronomi Islam mencapai masa kejayaan dan keemasan ketika tampuk pemerintahan dipegang oleh Ma'mun bin Harun al-Rasyid pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Karena pada masa itu buku-buku tentang astronomi yang berbahasa Persia, India, bahkan Yunani banyak yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan di masa Ma'mun ini muncul para ahli astronomi yang terkenal, seperti yang pertama, ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang mengarang buku judul Muhtasar fi Hisab al-Jabar wa al-Muqabbalah sekitar tahun 825 di Baghdad. Buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Latin oleh Robert Kester pada tahun 1940 dengan judul Liber Algebras et al-Muqabbah. Lalu yang kedua ada Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Khatir al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Faragnus, menulis ringkasan ilmu astronom yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Dan hampir semua referensi sepakat bahwa Farghani adalah tokoh terkemuka dan seorang ahli falak yang hidup semasa Khalifah Al-Ma'mun. Lalu yang ketiga ada Abu Ma'syar Al-Falaki. Karya-karyanya antara lain adalah Itba'tul Ulum dan Hayatul Falak. Selanjutnya di abad seterusnya, pengembangan ilmu falak di tubuh Islam masih tetap berlanjut hingga kini dan sudah mengalami perkembangan sesuai dengan ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Adanya peradaban pasca Islam yang disebut dengan peradaban Arab, yaitu bisa penulis katakan suatu persambungan antara peradaban Yunani dan Arab. Perkembangan astronomi pada zaman Roma. Masa Romawi yang merupakan masa terakhir dari pertumbuhan ilmu pada zaman kuno dan merupakan masa yang paling sedikit memberikan sumbangsi pada sejarah ilmu dalam zaman kuno. Namun, bangsa Romawi memiliki kemahiran dalam kemampuan keinsinyuran dan keterampilan ketatalaksanaan serta mengatur hukum dan pemerintahan. Bangsa ini tidak menekankan soal-soal praktis dan mengabaikan teori ilmiah, sehingga pada masa ini tidak muncul ilmuwan yang terkemuka.
Dalam lapangan ilmu pengetahuan, bangsa Romawi bukanlah pencipta teori-teori, tetapi pelaksana teori yang telah ada sejak zaman Yunani. Dengan ini, mata rantai yang seakan-akan putus dalam perkembangan ilmu pengetahuan menjadi tumbuh kembali. Bila sarjana Yunani adalah ahli teori, maka sarjana Romawi adalah ahli praktek. Sebagian ilmu diteruskan oleh orang Yunani dan sebagian lagi oleh orang Romawi. Tokoh terkenal pada waktu itu adalah Ptolemaios, astronomi, Sosigenes, astronomi, Galen, Celsus, medik, Vitruvius, arsitek, Diopantus, Pappus, Hipatia, matematika. Bidang astronomi. Pada waktu itu, Claudius Ptolemaios mengemukakan paham geosentris, yaitu benda langit beredar mengelilingi bumi. Asumsi ini cocok dengan anggapan bahwa manusia adalah pusat alam dan dianut oleh katedral, gereja. Asumsi ini bertahan sampai zaman kebangkitan. Kalender. Penanggalan Romawi mula-mula hanya 10 bulan dari Martius sampai Desember oleh Kaisar Romawi kedua, ditambah 2 bulan pada musim dingin, sehingga menjadi Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis atau Julius, Sextilis atau Augustus, September, Oktober, November, Desember, Januarius, Februarius. Karena ada upacara pada bulan Januarius, maka kemudian awal tahun digeser ke Januarius. Pada tahun ke-45 sebelum Masehi, penanggalan Romawi cukup kacau. Julius Caesar minta Sosigenes membenahi kalender. Dasar pembenahan adalah 365 seperempat hari, setahun sehingga setahun 365 hari, dan interkalasi 4 tahun sekali dengan 366 hari. Dimulai tahun 44 sebelum Masehi sehingga tahun 45 sebelum Masehi menjadi 400 hari lebih.